salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abda ya kita niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Saujajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita melanjutkan ngaji kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, kitab yang berisikan tentang kekhususan-kekhususan yang hanya dimiliki oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, yang pada malam hari ini kita melanjutkan bagian akhir pembahasan tentang syaraful qaimina bil laili wa fadluhum, keutamaan, kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang bangun di waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kitab terjemah panjenengan seri yang ke-20, seri yang ke-65, seri yang ke-65, halamannya adalah halaman yang ketiga, bagian tengah. Hadirin, di dalam ungkapan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah ini dikatakan, wa min dzalika, dan sebagian dari kemuliaan orang yang tidur dalam kondisi suci. Jadi yang kita bahas ini orang yang tidur di waktu malam, sebelum tidur dia berusaha untuk berwudu, untuk dia kemudian tidak sampai hadas, dia memulai tidurnya dalam kondisi punya wudu. Nah, apakah ada kemuliaan orang-orang yang semacam ini? Jawabannya pasti ada. Disebutkan dalam ungkapan ini, wa min dzalika, dan sebagian dari kemuliaan orang yang tidur dalam kondisi suci adalah anna lahu, bahwasanya lahu, bagi orang yang kemudian bisa melaksanakan bangun di waktu malam itu, dia mendapatkan thawaba qiyami tilkal lailati, dia mendapatkan pahala bangun di malam itu, walau ghalabat, sekalipun kemudian walau ghalabat ainahu,
sekalipun kemudian matanya terpejam, akhirnya kemudian dia tidak bisa bangun di malam itu, walam yakum, dan dia tidak bangun di malam itu, bahwasanya dia memiliki pahala qiyamul lail di malam itu, sekalipun kedua matanya tidak bisa dibuka. Artinya tidur yang sulit bangun karena mungkin terlalu lelah, kemudian karena kondisinya semacam itu, dia tidak sempat qiyamul lail. Maksudnya begini adik. Jadi ada orang tertentu itu dia biasa bangun malam kemudian melakukan qiyamul lail. Sebelum kemudian dia tidur, dia kemudian punya wudhu terlebih dahulu. Sebelum tidur dia niat, ya Allah, saya niat berusaha nanti bisa bangun pada sebagian malam yang akhir, dan panjenengan mudahkan ya Allah, kemudian bisa bangun dan kemudian dilanjut dengan qiyamul lail sampai datangnya waktu subuh. Dia punya niat itu. Tetapi karena kondisi malam itu terlalu lelah, mungkin dia ada satu kegiatan yang dimaklumi, ya, sehingga karena kemudian karena terlalu lelah itu, akhirnya dia bangunnya ketika terdengar azan subuh. Begitu bangun, waduh, kondisinya sudah azan subuh. Berarti faktanya dia tidak bisa tahajud malam itu. Tetapi karena diawali dari dia sudah bersuci sebelum tidur, dan kemudian dia berniat untuk bisa tahajud pada sebagian malam, sehingga karena uzurnya seperti ini dia tidak bisa melaksanakan tahajud itu karena kelelahan. Orang yang semacam ini dianggap tetap mendapatkan pahala qiyamul lail sebab diawali dengan bersuci dan ada niat untuk tahajud itu hadir. Makanya untuk keistiqomahan panjenengan, maka dua hal ini jangan sampai ditinggal. Pokoknya mau tidur berusaha untuk suci, dan kemudian pasang niat tidurnya itu nanti dimudahkan oleh Allah, bisa bangun pada sebagian malam, ya, dan kemudian bisa melaksanakan sholat tahajudnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang namanya tidur, ada ungkapan an-naumu sultan, tidur itu adalah raja. Artinya kadangkala orang berusaha bangun seperti itu karena situasi kondisi, justru tidur yang lebih menguasai dirinya. Jadi panjenengan tingali, ya, orang kalau sudah blek tidur, dia tidak punya daya kekuatan apa. Ambek turu digawa mriko nggih saged, digawa mriko nggih saged. Sebelum tidur bantal sudah disiapkan, guling pun siapkan, kemudian selimut sudah disiapkan. Rapi betul tidurnya. Begitu bangun selimutnya mencelat mriko, kemudian gulingi mencelat mriko, iki turu ya opo gitu. Tapi itulah hadirin, situasi kondisi ketika tidur itu orang tidak terkontrol ya karena kondisi. Ya, oleh karena itu kalau sudah nawa itu berniat baik tetapi kemudian dia tidak mampu, Allah Maha tahu akan niatnya itu. Ada ungkapan yaqul di sini dikatakan, yaqulu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Ma min imri'in, tidaklah ada seseorang hamba Allah atau seorang manusia, takunu lahu salatun bilailin, yang dia memiliki kebiasaan untuk melakukan salat malam, fayaghlibuhu 'alaiha naumun, suatu ketika dia dikuasai oleh tidur, akhirnya tidak bisa bangun karena kelelahan. Tidaklah orang mengalami situasi kondisi yang semacam itu illa kecuali kataballahu, Allah menetapkan lahu baginya ajra salatihi, pahala salatnya, wa kana naumuhu alaihi shadaqatan, sedangkan tidurnya pada waktu itu dianggap sedekahnya Allah kepadanya. Jadi ganjaran sholat tinggi tetap. Kemudian kalau dia kebablasan tidur, ya itu sedekahnya Allah kepadanya. Nggih, tapi ojo sedekah bendina iki. Ya sedekah kok bener. Lho kan saya sedekah lho, sedekah bendina iku saya nyemplungi kotak amal lho saya. Jadi iki berarti sudah ya sekali dua kali dalam hidup kita mungkin terjadi seperti itu ya. Kemudian wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, wa kana naumuhu, dan konon tidurnya orang itu, ketidurannya orang itu sampai tidak bisa bangunnya seperti kebiasaannya, itu menjadi shadaqatan alaihi, sedekah bagi orang itu, min rabbihi, dari Tuhannya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang terjadi. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lain, yaqulu, dan bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yuhadditsu nafsahu, yang berbicara pada hatinya, artinya yang berniat di dalam dirinya, biqiyami sa'atin minal laili, untuk kemudian bisa bangun pada sebagian malam, kemudian melaksanakan qiyamul lail dan sebagainya, dia sudah berniat seperti itu, fayanamu anha, kemudian dia tertidur, tidaklah hamba itu melakukan seperti itu illa kecuali kana naumuhu shadaqatan, niscaya keberadaan tidurnya itu adalah sedekah, tasaddaqallahu biha alaihi, yang Allah bersedekah dengan tidurnya itu kepadanya, wa katabalahu ajra ma nawa, dan Allah tetap menetapkan dan menulis untuk orang ini ajra ma nawa, pahala apa yang sudah diniati. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan yang baru saja kita baca ini, maka kita menyimpulkan minimal di dalam pelaksanaan tidur kita setiap malam itu jangan lupa kondisi suci sebelum tidur. Sekalipun begitu tidur kemudian batal, karena yang terpenting mengawalinya dengan suci. Yang kedua, kita berniat untuk bisa qiyamul lail. Kita berniat kepada Allah, ya, dalam hati kita berniat untuk bisa tahajud, minta kepada Allah dibangunkan pada sebagian malam, dan kemudian kita bisa tahajud, dimudahkan untuk bisa tahajud. Nah, dan orang yang semacam itu
nanti dengan berbagai macam cara Allah akan dimudahkan. Kadangkala sudah waktunya bangun jam 3, mulai dari kakinya kedinginan, sikile kok kuat demen, kemudian moro, kemudian lungguh tangi. Ya, tangannya kemudian mencari-cari selimut, rupanya selimutnya kayak putu dia, gak ketemu. Ya, akhirnya dia lihat jam, ya Allah jam 3, ini cara Allah membangunkan saya. Terus saya ini, ojo kemudian akhirnya golek-golek sarung turun meneng. Ya, betul. Ya. Atau kemudian cara yang lain, mungkin rumahnya di pinggir jalan, tengah-tengah tidur enak-enak, kemudian dia terdengar sepeda motor yang keras, waget dia. Ojo miso dulu, jangan pegel kepada sepeda motor. Bisa jadi sepeda motor dikirim khusus oleh Allah untuk buka kita. Sebab sing buka kemudian istri kita biasanya gak tahu. Ya, dikirim sepeda motor sing buanter, langsung kemudian bangun, dilihat jam, ya Allah jam 3. Memang biasanya, subhanallah. Ini cara Allah membangunkan kita. Ya, sebab yang namanya jam beker pun ditaruh buanter gak krungu. Kemudian HP, kemudian setel jam 3 gak krungu. Nah, karena sepeda motor kan langsung tangi ini. Ya, maksudnya lo pegel. Ya, tapi begitu dilihat jam 3, oh ini kiriman Allah untuk membangunkan kita. Syukuri hadirin. Ya. Begitu kita lihat ke tempat ke jalan, gak ada sepeda, gak ada apa-apa, ya, yaitu mungkin kiriman Allah untuk kita. Syukuri ya, husnudzan maut. Ya. Atau kemudian ya, tahu-tahu enak-enak tidur, tahu-tahu kemudian keselak deh. Keselak, gak mandek-mandek, kemudian duduk, lihat jam, oh ini mungkin caranya Allah untuk membangunkan kita. Atau enak-enak tidur kemudian dicokot nyamuk, pluwok kenemenan, akhirnya kaget deh, sebab naplok deh, kemudian ngaplok dewi, bangun. Ini caranya Allah deh. Ya, kalau kita mendapatkan yang seperti itu, syukuri hadirin. Ya, jadi dan tidaklah orang-orang yang ahli qiyamul itu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang ya dipilih bisa tahajud. Ya, ini orang-orang pilihan. Dan panjenengan kalau kemudian masuk kelompok pilihan, alhamdulillah bisa bangun di waktu malam. Wah, niki kelompok suku dalu deh. Ya, jadi bisa kemudian bisa tahajud, bisa malam, luar biasa itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan bahasan kita, judulnya Fadlul Muhafadhati, keutamaan menjaga fintai asyrata rak'atan, 12 rakaat minas sunani warrawatibi, dari sunnah-sunnah dan sholat sunnah rawatib. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ungkapan sholat sunnah keseharian kita ada yang disebut dengan ungkapan sholat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik sebelum salat fardu maupun setelah salat fardu, itu ada ungkapan salat sunnah rawatib. Ada yang kemudian sebelum salat fardu, ada yang setelah salat fardu, sekalipun untuk asar dan subuh tidak ada, tapi sebelumnya ada, yang biasa kita sebut dengan ungkapan salat sunnah qobliyah dan salat sunnah ba'diyah dengan perinciannya tertentu. Nah, kenapa disebutkan 12 rakaat ini tidak pernah ditinggalkan oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan kalau kita berbicara tentang salat sunnah rawatib, itu kalau di total jumlahnya adalah 22 salat sunnah. 22 rakaat. Saya ulangi lagi, 22 rakaat salat sunnah rawatib. Yang rawatib itu nanti dibagi menjadi 3. Ada yang muakkad, sangat dianjurkan, tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ada yang ghairul muakkad, yang kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi untuk menunjukkan itu adalah sunnah. Gitu aja. Kita baca aja di sini. Wa min syarafil ummatil muhammadiyati, dan sebagian daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma sesuatu ja'alahullahu ta'ala, yang Allah ta'ala jadikan sesuatu itu laha, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal fadli, berupa kemuliaan, wa thawabi, dan berupa pahala, ala fi'lin nawafili, ya, atas melakukan salat sunnah. Jadi bagian daripada kemuliaan dan kemuliaan umat Kanjeng Nabi niki, umat Kanjeng Nabi diberikan fadl, kemuliaan dan pahala yang besar ketika mereka melaksanakan salat sunnah. Wal hikmatu, sedangkan hikmah fi syar'iyatin nawafili, sedangkan hikmah di dalam syariat salat-salat sunnah itu tujuannya apa? Hikmahnya kok ada salat rawatib itu, nawafil itu. Secara umum salat-salat sunnah itu adalah takmilul faraidi, ya, takmilul faraidi, menyempurnakan salat-salat fardu biha, dengan nawafil, dengan salat sunnah tersebut. In arada, apabila nampak, fiha, di dalam faraid, salat-salat fardu itu, naksun, kekurangan. Hadirin, salat wajib faraid fardu 5 waktu ibarat baju kula panjenengan. Baju ini kadang-kadang ya ada lubangnya, ya ada sobeknya sedikit. Nah, untuk menutupi lubang dan kemudian menambal sobeknya ini dengan salat-salat sunnah. Kadangkala ketika kita melaksanakan salat fardu, ada enggak khusyuknya, mungkin rakaat berapa. Ketika kemudian kita melaksanakan salat fardu, mungkin ada nilai enggak ikhlasnya, sekalipun yang tahu, yang melakukan itu ditutup dengan an-nawafil, dengan salat-salat sunnah. Hadirin, begitu kemudian nampak ada kekurangannya, ditutup dengan salat sunnah. Makanya yang terpenting itu fardunya, berarti pakaiannya, bukan bolongannya mbek suweke. Ya, jangan dibalik, yang diutamakan bolongannya mbek suweke, pakaiannya gano. Berarti kan sunnah tok, tidak wajib. Salah ini. Ya. Dan jangan kemudian dirinabobokkan dengan ungkapan yo wong niku kadang-kadang macam-macam. Wonten sing dugi ten masjid bentinten salat jamaah. Wonten sing dugi kemudian Jumatan tok. Ada yang dugi kemudian setahun pisan riyaya tok. Ya, begitu itu kelihatan biasa. Tapi bukan itu ada harusnya. Harus disemangati, itu sudah bagus. Tapi kalau kemudian 5 waktunya ditegakkan dengan baik, lebih bagus.
Sebab sholat sunnah sehebat-hebatnya sholat sunnah, sebagian riwayat kitab dikatakan bandingannya sholat fardu dengan sholat sunnah 1 dibanding 70 hadirin. Satu riwayat keterangan kitab seperti itu. Jadi sehebat-hebatnya sunnah ya kalah dengan fardu hadirin. Jadi artinya fardu itu bagi kita segalanya, sedangkan sholat sunnah melengkapi apa yang kurang bagi kita, dan idealnya tidak ditinggalkan. Kemudian kama thabata fil hadithi, sebagaimana yang ditetapkan di dalam hadis Nabi, fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud wa ghairihi dan selainnya, ada ungkapan ya. Dan kemudian apa hikmah tujuannya lagi? Niki yang kedua, hikmahnya disyariatkan salat nawafil, salat sunnah, walitartadha nafsuhu, dan untuk melatih itu riyadhah. Riyadhah niku ya latihan. Walitartadha, dan untuk melatih nafsuhu, jiwanya, bitaqdimin nafilati, untuk kemudian mendahulukan untuk giat melaksanakan salat sunnah, wa tunashshita biha, dan kemudian menggiatkan menjadi giat daripada jiwanya untuk melaksanakan salat sunnah. Sebab yang namanya nafsu itu perlu dilatih, diarahkan kebaikan. Nafsu kalau diarahkan kepada kejelekan bablas saja. Maka terus nafsu itu diarahkan, lotok melehar titik diusahakan lurus, melehar titik lurus. Maka ada salat-salat sunnah itu untuk melatih terus nafsu berjalan pada rilnya yang tepat. Kemudian lagi, wa yatafarrahu qalbuhu akmala faraghin lil faridati, ya, agar qalbuhu, hatinya itu memberikan kesempatan kepada hatinya untuk kemudian dia akmala faraghin lil faridati, untuk bisa melaksanakan ya secara sempurna salatnya, lil faridati, untuk salat fardunya. Artinya begini hadirin, kadangkala ketika dia jadi imam, dia tidak bisa semena-mena membaca surat yang panjang sebab jamaahnya macam-macam. Tapi dia terpuaskan karena dia pecinta Al-Quran, dia dengan salat sunnah sendirian, dia bisa membaca surat yang panjang-panjang sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian kalau kemudian ketika dia jadi imam, dia melihat situasi kondisi, jamaahnya adalah orang awam, orang umum, bisa jadi musafir yang datang di masjid ini, dia baca yang biasa sesuai dengan standarnya. Tapi ketika dia tahajud, ketika dia salat sendiri atau salat sunnah apapun, dia panjang-panjangkan karena dia memang salat itu terserah. Ya, kalau sopir mikrolet ada trek-treknya deh. Tetapi sopir pribadi, mobil pribadi, ya terserah panjangan kemanapun saja, terserah sing bayar. Ya, tapi kemudian mikrolet sakara PDW, ya panjangan diuber sing liya deh. Ya nih. Jadi kembali kepada seperti itu adik. Nah, oleh karena itu memberikan kesempatan hati melaksanakan, bagi hati yang kepingin berdiri yang lama dengan membaca, atau kadangkala di antara kita kepingin sujud yang lama dengan wiritan khusus dengan membaca, yaitu bisa tercapai ketika salat sunnah sendiri, bukan ketika menjadi imam. Walihada, oleh sebab ini, yustahabbu, disunahkan, an yaftaha, dia membuka salatal laili, salat malamnya, biraqataini khafifataini, dengan 2 rakaat ringan.
Ini pun juga menjadi catatan supaya sholat fardu bisa terlaksanakan dengan bagus. Katakanlah jamaah subuhnya dilatih, dibiasakan di waktu tahajud dulu, sehingga ketika subuh biasa sholat yang demikian ini. Nah, oleh karena itu termasuk sholat malam sebelum mengawali tahajud kita dianjurkan kita 2 rakaat khafifataini, 2 rakaat sholat ringan. Apakah bentuknya itu adalah sholat sunnah wudhu, bentuk yang lain terserah. Yang demikian itu untuk kemudian masuk pada tahajud-tahajud kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih panjang kaitannya dengan sholat 12 rakaat rawatib ini, yang nanti kita jelaskan 22 rawatib, 22 rakaat apa saja, insyaallah pada bahasan-bahasan selanjutnya insyaallah. Kita buka pertanyaan hadirin, bagi yang bertanya monggo dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya sholat tahajud itu sendiri ada enggak Ustaz? Maksudnya usolli suratan tahajudi itu ada enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian keterangan kitab, contoh kitab fasolatan, ngoten niku, memang ada niat tahajud ada sendiri. Jadi dengan ungkapan usolli sunnata tahajudi rakaataini lillahi ta'ala ada seperti itu. Tapi kalau kemudian kita meneliti pada kitab-kitab yang lain, ya, sebagian ulama kemudian memberikan catatan kepada kita. Catatan mereka kepada kita adalah asal panjenengan ba'dal isya tidur, kemudian sudah sholat isya, sudah sholat isya kemudian tidur, ya, sholat sunnah yang Anda lakukan bentuknya apapun itu kategorinya tahajud. Jadi kalau begitu dalam ungkapan keterangan ini, tahajud tidak harus dalam bentuk sholat sunnah secara khusus. Ya, panjenengan sudah sholat isya cuman dereng ba'diyah, ya, wis gak kuat tak tulus wis. Akhirnya jam 3 bangun karena belum ba'diyah, ya ba'diyah isya. Setelah itu kemudian dia melakukan sholat sunnah wudu, istikharah, kemudian ditutup dengan witir. Semua sholat yang dia lakukan itu kategorinya tahajud. Sebab dia lakukan, dia sudah sholat isya. Yang kedua, dia sudah tidur, jam berapapun bangun, itu namanya tahajud. Lah kalau kemudian batal isya kan 7:30, jam 10 tangi Ustaz. Ya, apakah kemudian dia sholat sunnah wudu dan sebagainya, apa kategorinya tahajud? Namanya tahajud, sama. Asal dia sudah sholat isya dan sudah tidur, itu tahajud. Hanya saja cari tahajud yang afdal sepertiga malam yang terakhir, karena ada hadisnya secara khusus. Tapi kalau kategori tahajud sampun masuk. Itu sebagian ulama mengatakan itu. Ngoten. Monggo penanya kedua. Langsung apa? Monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud adalah salat sunnah yang utama dan diutamakan. Kemudian dapat disampaikan itu salat sunnah yang istimewa. Kemudian letak keistimewaannya itu di mana? Yang kedua, apakah salat syuruk itu juga tidak istimewa? Padahal salat apa? Syuruk, isyraq. Padahal salat syuruk itu juga sangat berat juga, karena harus i'tikaf setelah subuh sampai waktu.
Mohon penjelasan, matur suwun. Ya. Yang mengatakan istimewa itu kan panjenengan, ya. Jadi itu. Jadi nanti saya jelaskan juga. Jadi itu pandangan panjenengan. Jadi begini hadirin. Kalau kemudian mau di-ranking bahasa salat sunnah, itu salat sunnah yang paling afdol itu salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita mau meranking loh ini, ya. Loh kan kalau itu bisa semua Ustaz, bukan soal begitunya. Karena salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha yang dilakukan di masjid itu hampir menyerupai salat fardu. Sebab bisa jamaah, bisa mengajak banyak orang, itu juga punya fadilah kekhususan sendiri. Tetapi dan nanti kemudian ada dalam ranking itu nanti ada sholat yang namanya sholat tahajud qiyamul lail. Kalau dikatakan istimewa iya, sebab tidak setiap orang melakukannya. Kalau semua bisa melakukan, ya bukan istimewa, segojangan jadi ya maghrib itu insyaallah kabeh bisa melakukan. Jadi kalau kemudian orang bisa kemudian datang jamaah subuh, loh itu istimewa. Ya itu. Dan istiqomah puluhan tahun, wah itu lebih istimewa lagi. Jadi tahajud itu memang istimewa yang demikian itu. Karena tidak setiap orang, pertama tidak setiap orang dibangunkan kecuali kemudian tidak dibangunkan kecuali orang-orang yang memang mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah. Wong tangi itu loh, tidak semua kemudian langsung jeding sholat. Kadang-kadang tangi tok nguyu turu meneh. Ya, itu kan. Oleh karena itu kalau sudah tahajud luar biasa yang demikian itu. Nah, oleh karena itu di mana letak luar biasanya? Sebab ada ungkapan hadis, nanti ketemu hadisnya di panjang hadisnya. Kalau pada sepertiga malam yang terakhir itu, ya Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Maksudnya Allah lebih memperhatikan apa yang sedang kita minta. Sehingga kemudian Allah kemudian menantang kita waktu itu. Siapa yang punya dosa ingin istighfar, aku ampuni dosanya. Siapa yang sakit kepingin sembuh, aku sembuhkan dia. Siapa yang kemudian punya hutang belum lunas, minta segera dilunasi, aku kemudian usahakan untuk dilunasi. Siapa yang ini, itu tantangan Allah pada malam-malam seperti itu. Sedangkan sebagian besar yang ditantang sami, ya, jadi yang ditantang itu masih tidur hadirin. Sehingga kalau kemudian ada orang yang menerima tantangan, waduh nggak istimewa yang demikian itu. Ya, itu. Kemudian dikatakan di sini, apa enggak isyraq itu juga istimewa? Ya, tentunya istimewa. Siapa mengatakan isyraq tidak istimewa, hadirin? Ya, istimewa juga, hadirin. Ya, hanya saja ya, isyraq itu yang harus kemudian memang istimewa. Orang bisa menjaga dia jamaah subuh. Setelah jamaah subuh tidak pulang, baca Quran dengan iktikaf. Kemudian mendengarkan pengajian dengan iktikaf atau zikir dengan iktikaf sampai kemudian matahari kemudian terbit, masih ditambah lagi qadra rumhin 1 tombak 16 menit setelahnya, ya. Kalau jam 6 lebih kurang seperempat, jam 6 kurang 20 sudah masuklah kurang lebih itu. Ya, kalau sudah kemudian dia seperti itu, dia tutup sebelum pulangnya dengan salat isyraq 2 rakaat, ya fadilahnya seakan-akan orang bisa melaksanakan umroh. Bahasanya seakan-akan. Karena apa? Sulitnya, karena tidak mudah juga isyraq itu. Artinya yang namanya tahajud itu juga istimewa, isyraq juga istimewa. Sehingga memang tidak setiap orang bisa melakukan. Yang ada mantun subuhan mulai hadirin.
Kalau pulang, setelah itu buka toko kerja nggak apa-apa. Kadang-kadang pulang kemudian golek bantal turu malih, itu kurang bagus ya. Tidur setelah subuh itu tidak dianjurkan. Makanya ada wiritan pagi, wiridul latif. Ada sebagian teman-teman mahasiswa Al-Ma'thurat, Hasan Al-Banna, kita kemudian baca Quran itu supaya tidak tidur. Buatan saya, ya, tidur setelah subuh itu sesuatu yang ya kurang bagus gitu, ya. Jadi tidur waktu setelah subuh juga kurang bagus, ya. Tidur ketika pengajian juga kurang bagus, ya. Tapi kalau toh ada ya kita anggap kecelakaan lah yang demikian itu. Nggih, kula mboten ningali bonus lah ngoten mawon. Jadi seperti itu adik. Nah, jadi semuanya bagus. Kalau kita bisa jaga tahajud panjenengan, jaga 5 waktu jamaah jangan ditinggalkan tahajudnya, jangan ditinggalkan jamaah subuhnya, plus sholat isyraqnya. Beratnya di dunia mboten napa-napa. Kapan lagi ya? Setelah itu kita mencari nafkah yang halal kok. Seharian kita sudah boleh itu. Mumpung bagi kita akhirat kemudian yang demikian. Selama kita mampu. Ngoten nggih. Wonten malih sebelum kita. Nggih, boleh. Tanggal Ustaz. Misalnya saya subuhan itu di Masjid Al-Fatah, di masjid dekat saya. Kemudian di Masjid Al-Mustaqim ini setiap ba'da subuh ada taklim pengajian. Kemudian saya ke sini, terus setelah waktu syuruk, apakah saya berhak mendapatkan keutamaan sholat Isra itu? Terima kasih. Iya. Baik. Jadi kalau kemudian panjenengan sholatnya adalah di Masjid Al-Falah dekat panjenengan, itu diberikan catatan di Al-Falah, katakanlah ini di Al-Falah orangnya nggak terlalu banyak Ustaz, tapi dekat dengan saya. Sedangkan di masjid yang lebih jauh, ya mungkin itu banyak. Ya katakanlah di Masjid Raya Mustaqim banyak. Ya maka mana yang saya pilih? Anda pilih salah satunya, pilih. Saya pilih masjid yang dekat saya, cek khawatir kalau jalan sini malah tidak dapat jamaah subuh. Ya di dekat panjenengan boten nopo-nopo. Ya Anda melaksanakan salat subuh, sebab bisa jadi memang jumlahnya sedikit, tapi jumlah sedikit mensemarakkan supaya tetap ada jamaah, ya tentunya lebih utama diri. Lah iya sakjane rong dina gak jamaah subuh ngomong apa ambek apa ditinggal nang Masjid Raya Mustaqim karo sing imami. Lebih baik di sana dulu baru ke sini nanti itu. Ya itu. Jadi jamaahnya itu juga tidak kalah penting. Kemudian kalau sudah dari sana kemudian di sini andai sana sudah azan kemudian qobliyah kemudian sejamaah di sini masih diadakan sholatnya, Anda ikut sholat sini lagi nggak apa-apa. Berarti subuhnya 2 kali, itu namanya i'adah, mboten napa-napa begitu itu. Fadilah juga. Berarti gugur kewajiban yang pertama, yang kedua itu sekalipun nawaitunya wajib itu ganjaran sunnah. Mantun ngoten ten Raya Mustaqim mendengarkan pengajian sampai kemudian waktu isyraq sebelum pulang panjenengan salat sunnah, apakah dapat pahalanya isyraq? Jawabannya dapat. Ya, panjenengan dapat. Ya, karena panjenengan nawaitunya adalah nyambung untuk golek ilmu dan itu iktikafnya di masjid. Ya, masih mendapat yang demikian. Oke. Ya tapi kan tetap yang demikian itu. Jadi gini ya, jadi kan datangnya ke sini kan juga tahiyatul masjid. Ya datangnya ke sini tahiyatul masjid. Kemudian apa itu dia kemudian tahiyatul masjid sebelum pulang dia melaksanakan isyraq.
Soal kemudian dia mendapatkan pahala itu atau tidak, tapi buktinya dia ketika itu waktu isyraq ada di masjid dan dia melaksanakan salat isyraq tepat karena waktunya sudah memang isyraq, kan memang boleh. Soal kemudian mendapatkan fadilah yang atau tidak mendapatkan fadilah, tetap dia bisa salat isyraq karena faktanya memang dia di masjid dan dia kemudian bisa melaksanakan apa itu salat isyraq pada waktu itu. Ah, itu idealnya itu. Ya, sebab kalau ini kemudian kita tidak mengatakan wis gale apa-apa panjenengan, orang tidak akan milih ngajinya akhirnya di sana, padahal di sana nggak ada kegiatan. Kan masih lebih bagus kemudian dia datang ke sini ngaji yang nilainya lebih bagus, lebih banyak. Setelah selesai ada isyraqnya. Soal isyraqnya kemudian mutus dari masjid yang sana dapat fadilah penuh atau tidak, tapi isyraqnya itu sah. Faktanya dia di masjid pada waktu isyraq dan sebelum keluar dia tutup dengan salat isyraq. Dan salat begitu itu masih sah dan bukan di waktu yang kemudian dilarang. Wis boleh salatnya. Mboten napa-napa. Ya. Dapat fadilah atau tidak, Anda datang di pengajian itu hadirin, kata Abu Dzar Al-Ghifari, duduk di majelis ilmu lebih bagus dari melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat hadirin. Ya, itu di dalam keterangan Ihya Ulumuddin. Sebab ngaji 1 jam dibandingkan sholat sendiri 1000 rakaat. Sholat sendiri itu ganjarannya untuk yang sholat. Sedangkan ngaji untuk Anda dapat pencerahan, bisa sampaikan kepada istri Anda, bisa disampaikan kepada putra putri, kerabat, jamaah, pas omong-omongan mbek kanca disampaikan, dapat kemudian ilmu ini disampaikan terus. Kalau sholat sunnah 1000 rakaat, ya untuk yang sholat tok selesai, nggak ada yang lain dapat fadilah. Yang bersangkutan itu. Makanya ngaji itu memang sangat penting. Karena penting, tantangannya banyak hadirin yang demikian itu. Setan tahu hadirin. Ya, setan tahu dan setan sudah mengabsen ahli ngaji, diabsen kali setan. Ya apa carane saya harus kemudian ya apa carane wong-wonge semangat gak semangati harus menurun. Laisati budal itu dibuat sesulit mungkin. Tapi kalau tetap bisa ngaji, luar biasa yang demikian ini. Saya kira cukup. Insyaallah kita sambung pada pengajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.